Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini, malam yang kedua pertemuan kita dalam daurah salat khusyuk. Alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, kekuatan, iman dan Islam. Yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan, kepulihan. Yang sehat semoga selalu dijaga oleh Allah dalam kondisi sehat. Dan semoga kita semuanya selalu dalam kondisi prima dan selalu kita gunakan sisa-sisa umur ini semoga untuk senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya kalian adalah khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya, tidak hanya panjang saja. Kita minta kepada Allah semoga dipanjangkan dan dibaikkan amal kita. Untuk menjadi baik amal kita maka harus berilmu. Ya, berilmu dulu, maka setelah itu kita akan beramal dengan amal yang baik, amal yang benar, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di majelis ilmu ini juga semoga dihadiri para malaikat sehingga menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita dan juga menjadi peninggi derajat kita nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pembahasan lalu kita sudah membahas tentang pentingnya sholat secara khusyuk. Ya, jadi sholat yang kita lakukan jangan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita saja. Ya, sholat yang kita lakukan jangan menjadi sholat yang kering, jangan menjadi sholat yang hampa, ya, yang lewat begitu saja dan tidak membekas di dalam jiwa dan hati kita. Salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat yang khusyuk, salat yang membekas di dalam hati. Salat yang menjadikan kita semakin cinta kepada Allah, semakin rindu kepada Allah. Ya, semakin ingin senantiasa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika sudah cinta dengan Allah, maka dia akan ingin selalu berbincang-bincang dengan Allah. Ingin selalu berdua-duaan dengan Allah. Ya, ingin selalu bersama Allah. Ya. Sebagaimana ketika kita cinta dengan seseorang, maka kita ingin selalu bersama dia. Ya. Ingin ngobrol dengan dia. Ya. Ingin mengungkapkan perasaan kita. Ya, nah itulah orang yang jatuh cinta dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam ini kita akan masuk kepada ya tema yaitu tadabbur bacaan dan gerakan sholat. Ya. Jadi ketika kita sholat tidak hanya bacaan kita saja yang ditadaburi,
Tidak hanya ya ucapan-ucapan kita saja yang dimaknai, yang direnungkan, tetapi juga gerakan kita juga perlu kita tadaburi. Nah, bagaimana itu ya? Kita mentadaburi bacaan dan gerakan sholat yang dimana mentadaburi dan memahami ini menjadi ya pertimbangan sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang menjadi penentu kekhusyuan kita ya. Bagaimana kita bisa khusyuk di dalam sholat sedangkan kita tidak memahami bacaannya itu ya. La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian memahami apa yang kalian ucapkan gitu. Kemudian dalam sebuah hadis juga disebutkan laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidak ada balasan bagi seorang hamba dari sholatnya kecuali apa yang dia fahami ya dari sholatnya tersebut begitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita mau masuk ke dalam sholat ya, sebelumnya kita harus bertanya terlebih dahulu ya, kenapa kita melakukan sholat? Untuk apakah kita melakukan sholat gitu? Pertanyaan ini sangat penting sekali karena ketika masuk ke dalam sholat kita harus bisa menjiwai sholat tersebut. Kita harus bisa membawa sebuah perasaan, yaitu perasaan apa? Perasaan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perasaan kita penuh dengan dosa-dosa. Perasaan kita adalah hamba yang kotor. Perasaan kita adalah hamba yang lemah. Perasaan kita bahwa kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk bahkan untuk mengedipkan mata kita saja itu kita butuh kepada Allah. Ya, kita untuk bernafas itu saja butuh kepada Allah. Apalagi kita berjalan, kemudian berbicara, kemudian mendengar, berpikir, mengangkat barang-barang, ya, itu semuanya tidak lepas dari kekuatan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ya, bahkan ketika kita sholat, maka bawa sebuah perasaan ya dan juga pemahaman, sekaligus pemahaman juga dan kesadaran ya. Mohon maaf audionya dimatikan dulu ya agar lebih khusyuk ya. Agar lebih khusyuk mohon maaf audionya dimatikan dulu. Jadi ketika kita sholat ya, kita harus membawa perasaan bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar perasaan sebenarnya, tetapi memang itu adalah kenyataan. Ya, orang yang mau melakukan sesuatu ya, agar dia melakukan dengan semangat, dengan serius, maka dia harus tahu apa alasan dia melakukan itu. Ya, apa yang dia cari dari perbuatan itu. Ya, kenapa kita lihat orang semangat bekerja, mencari nafkah? Karena ada yang dia cari, ya, yaitu harta, yaitu makanan, yaitu uang dan seterusnya. Sehingga tujuannya jelas, sehingga dia semangat ketika bekerja. Nah, ketika kita sholat itu tidak hanya perintah saja, tidak hanya kewajiban saja, tidak hanya beban saja dari Allah yang kita rasakan, ya, tetapi kita harus membawa sebuah kesadaran bahwa sholat adalah kebutuhan kita, ya. Kita harus meyakini bahwa sholat ini adalah kebutuhan kita. Kita butuh kepada Allah. Kita itu lemah, ya. Kita mengedipkan mata ini saja itu butuh pertolongan Allah. Kita bernafas butuh pertolongan Allah. Kita berbicara butuh pertolongan Allah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Semua yang kita lakukan, gerak-gerik kita, bahkan diamnya kita itu tidak lepas dari ya daya dan kekuatan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka yakinilah itu ketika kita di dalam sholat. Ya, bahkan di luar sholat pun harusnya kita membawa ya pemahaman seperti itu dalam semua kehidupan kita. Ya, sehingga orang yang seperti itu akan bersikap apa namanya? Akan bersikap tawadu, rendah hati kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain. Ya, tidak mudah untuk marah, tidak mudah untuk menghina orang lain, merendahkan orang lain, ya. Karena dia bisa mencapai seperti kondisi sekarang, itu pun karena dari Allah. Dia bisa menjadi pintar karena Allah, dia menjadi kaya karena Allah, dia sehat karena Allah, dia bisa sholat karena Allah, dia bisa beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah kita sombong dengan kondisi kita sekarang, ya, kondisi kita yang baik seumpama ya, kita yang sholat, kemudian kita merendahkan orang lain yang tidak sholat, jangan sampai seperti itu. Kalau kita melihat mungkin ada di antara sahabat atau keluarga kita tidak sholat, ya, doakanlah dia, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menggerakkan hatinya untuk sholat, ya. Dan juga kita menasehati dia, menyampaikan kepada dia. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita cari di dalam sholat itu? Yang kita cari yang pertama adalah kita mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah kepada Allah di dalam sholat dalam kondisi kita mengingat-ingat semua kesalahan-kesalahan kita, semua dosa-dosa kita, ya, semua maksiat-maksiat yang sudah kita lakukan, ya. Ketika kita sendirian tidak ada yang melihat apa yang kita lakukan, ya. Apakah kita masih bisa menjaga diri kita dari perbuatan maksiat, ya? Apa yang sudah kita lakukan dengan mulut kita, dengan mata, dengan telinga, dengan tangan, dengan kaki, dengan semua anggota tubuh yang kita punyai, dengan semua titipan-titipan Allah, ya. Maka datanglah kepada Allah di dalam sholat dalam kondisi mengingat semua dosa-dosa kita. Kita masuk ke dalam sholat mencari ampunan dari Allah, ya, ingin diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama seperti ketika kita punya salah dengan orang lain. Kita seumpama punya salah dengan atasan, dengan bos kita, ya. Apa yang kita lakukan ketika kita memiliki salah? Bukannya kita kabur, ya, bukannya kita kemudian diam saja merasa tidak bersalah. Nah, itu, ya. Maka yang kita lakukan adalah berusaha untuk mencari maafnya, ampunannya. Ya, kita datang kepada beliau dengan kondisi kita merasa dan meyakini kita bersalah. Kemudian kita ucapkan maaf, minta maaf dengan serius, dengan kalau perlu kita ya mencium kakinya gitu. Nah, seperti itulah seharusnya ketika kita mau sholat. Jangan dalam kondisi pikiran dan hati yang kosong, ya, tetapi harus menghadirkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang kita perbuat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Ya, padahal Allah setiap hari terus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, tetapi kita sebaliknya justru membalas, ya, dengan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dihadirkan. Kemudian yang kedua, ketika kita sholat, kita mencari rahmat dari Allah. Kita mencari belas kasihan Allah, ya. Karena orang-orang yang ingin diberi rahmat, diberi kasihan, belas kasihan dari Allah harus menaati perintah-perintah Allah. Di antaranya adalah sholat. Dan sholat ini, ya, adalah ibadah yang mencakup segala hajat manusia, ya. Sholat ini adalah sarana manusia untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholat ini adalah satu-satunya ibadah yang ketika Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semuanya umatnya, Allah memanggil, mengundang Nabi Muhammad, ya, ke Sidratul Muntaha secara khusus. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya, puasa, zakat, haji,
Ya, Allah tidak memerintahkan Nabi untuk naik, untuk ke Sidratul Muntaha, untuk menemui Allah. Tetapi ketika Allah memerintahkan sholat, Allah perlu memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa sholat ini adalah sebuah ibadah yang agung, luar biasa, ya, sebuah ibadah di mana seorang hamba akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdialog, untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang kita cari ketika kita melakukan sholat. Yang pertama kita mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu eh, kita mencari keselamatan. Di dunia ini ya, kita adalah orang-orang yang diuji, penuh dengan ujian-ujian. Nah, tidak ada orang yang selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sholat itulah kita minta kepada Allah untuk diberikan keselamatan. Dan yang terakhir adalah mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sholat? Karena kita ingin dekat dengan Allah. Ya, orang yang ingin dekat dengan Allah, ya, maka orang yang ingin dekat maka harus bertemu, ya. Ketika kita ingin dekat dengan seseorang maka harus sering bertemu, sering berkomunikasi, ya. Ketika kita sering bertemu, berkomunikasi, berkawan, dekat gitu ya, setiap hari bersama dia, maka insya Allah kita menjadi orang kedekatannya, orang terdekatnya. Begitupun kalau kita ingin dekat dengan Allah, seringlah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, insya Allah kita masuk kepada tadabur. Yang pertama yang kita perlu tadaburi di dalam sholat ya adalah toharoh ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya untuk puasa, Allah tidak menyuruh sebelumnya untuk bersuci. Ketika Allah menyuruh hambanya untuk berzakat, Allah juga tidak menyuruh untuk bersuci. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kenapa ya? Ketika memerintahkan kita sholat, sebelum kita sholat, maka kita disuruh untuk bersuci terlebih dahulu. Ya, harusnya kita bertanya-tanya kepada diri kita, kenapa kita harus bersuci? Dan banyak ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba-hambanya yang suka bertaubat. Ya, yang bertobat setiap hari. Walaupun dia mengulangi lagi, tapi dia bertobat lagi. Mengulangi lagi, dia bertobat lagi. Terus bertobat, bertobat, dan bertobat. Bahkan Rasulullah ya setiap harinya beliau beristighfar, ya bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali. Ya, padahal Rasulullah sudah dijamin surganya. Ya, Rasulullah sudah pasti masuk surga, maksum, dijaga dari segala dosa. Tetapi kenapa ya Rasulullah masih tetap beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Ya. Artinya bertaubat kepada Allah ini adalah ibadah yang sangat agung. Kalau kita ingin dicintai Allah, maka banyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain bertobat adalah bersuci, mensucikan diri kita baik secara zahir dan secara batin. Ya, Allah itu mencintai hambanya yang suka bersuci, ya, suci secara zahir ataupun secara batin, menyukai kebersihan, kesucian begitu. Terutama adalah kesucian secara batin, kesucian hati kita, ya. Maka ketika kita berwudu, ya, maka ketika itu hayati kita sedang tidak hanya mensucikan zahir kita saja, tetapi kita juga mensucikan batin kita. Ya, makanya ketika wudhu yang dibasuh adalah anggota-anggota tubuh yang sering berdosa. Muka, itu kan mata, mata berdosa. Mulut berdosa, kemudian telinga juga berdosa.
kemudian tangan juga berdosa, kaki, kepala, pikiran berdosa. Nah, maka ketika wudhu itu, sambillah kita berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Dan sambil mengingat-ingat dosa-dosa kita. Sering-seringlah mengingat dosa-dosa kita. Jangan sering-sering mengingat ibadah-ibadah kita. Kebalikannya, jangan dibalik. Sekarang justru yang banyak itu, ya, kita malah sering mengingat ibadah-ibadah kita. Oh, saya sudah infak sekian juta. Oh, saya sudah sholat sekian rokaat. Oh, saya sudah baca Al-Quran sekian sekian juz. Itu nggak perlu diingat-ingat, ya. Nggak ada manfaatnya. Justru malah banyak dosa, banyak bahayanya. Bisa jadi menjadikan kita tidak ikhlas gitu. Justru yang harus sering kita hitung-hitung, sering kita ingat-ingat adalah dosa-dosa kita, ya. Adalah kesalahan-kesalahan kita, adalah nikmat-nikmat Allah, sering kita hitung gitu. Sehingga kita menjadi seorang hamba yang rendah hati, seorang hamba yang selalu diliputi rasa takut, ya, atas murkanya Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kita mengingat-ingat sifat-sifat Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Rahman, Maha Rahim, sehingga timbul pun kita harapan kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kita, Allah pasti akan merahmati kita semuanya. Sehingga seimbang antara khauf dengan roja. Ya, seorang mukmin harus menyeimbangkan dua itu. Ya, makanya dia harus sering-sering mengingat dosa-dosa dia agar ada khauf di dalam hatinya, juga mengingat, ya, tentang siksaan-siksaan Allah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa hamba-hambanya. Ya, Allah membicarakan azab-azabnya, hukuman-hukumannya. Kemudian juga Allah membicarakan tentang nikmat-nikmatnya, anugerah-anugerahnya, nikmat surganya. Nah, sehingga keduanya itu seimbang gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita berwudu, maka lakukanlah dengan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Lakukanlah dengan tumak nina, basahi semua anggota wudu kita, ya. Karena semakin sempurna wudu kita, maka itu akan menjadikan bersinarnya, ya, akan keluarnya cahaya nanti kelak di akhirat, di mana cahaya itu akan menjadi pengenal bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi akan mengenal umat-umatnya dari bekas wudhunya itu. Semakin sempurna wudhunya, ya, maka akan semakin bersinarlah tubuh kita dan dikenali oleh Rasulullah, dan kelak akan dipanggil oleh Rasulullah, akan diberikan syafaatnya, ya, akan dipanggil dengan panggilan mesra dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ketika kita hendak melakukan sholat, ingin khusyuk di dalam sholat kita, maka bersucilah dengan benar. Bersuci dari najis, bersuci dari hadas, ya, dan juga bersuci dari kotoran-kotoran hati. Ya, buang itu segala macam sifat-sifat takabur, ya, sifat-sifat ujub, merendahkan orang lain. Jangan pernah kita merasa lebih soleh, merasa lebih pintar, merasa lebih terhormat, lebih bernasab, lebih-lebih dan lebih-lebih yang lainnya. Ya, karena itu adalah termasuk kotoran-kotoran hati yang menghambat kita bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seseorang itu malas beribadah? Kenapa seseorang itu tidak nikmat dalam beribadah? Karena ada penghalangnya, ada hijabnya di dalam hatinya. Dia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis itu jelaskan, ketika seorang hamba berbuat maksiat, maka akan menjadi satu titik noda hitam. 2 kali bermaksiat, 3 kali bermaksiat, sampai puluhan, ratusan, dan ribuan, maka hati kita menjadi hitam pekat. Sehingga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak hadir di hadapan Allah, ya, sehingga tidak tergerakkan untuk melakukan ibadah dan ibadah yang yang banyak, ya, malas untuk baca Quran, malas untuk berzikir, malas untuk sholat, malas untuk ibadah-ibadah yang lainnya.
Tetapi ketika dibersihkan itu hati dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, walaupun terpaksa, tapi teruslah dipaksa, sehingga nanti akan terbersihkan hati kita, ya, noda-noda hitamnya itu semakin hilang, semakin kemudian hati kita semakin bersih, semakin semakin terang, ya, hilanglah noda-noda hitam itu, sehingga mudah hati kita itu untuk tergerakkan untuk beribadah. Tanpa diperintah, tanpa dipaksa, dia sudah bisa berjalan sendiri, ya. Dia selalu rindu untuk beribadah dan ibadah terus. Dan karena apa? Karena ibadahnya itu mendatangkan ketenangan. Karena ibadahnya Banyak itu banget. tidak kering, tidak hampa, ya. Mohon maaf Ibu, dimatikan ya audionya. Ibadah yang dia lakukan tidak hampa, tidak kering, tetapi ibadah yang dia lakukan benar-benar bermakna. Ibadah yang dilakukan benar-benar memberikan siraman kepada hati, ya, seperti tanah yang sudah kering kemudian disiram dengan air yang basah gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah kenapa kita harus bertoharoh, harus bersuci terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam sholat, begitu. Selain untuk menimbulkan semangat kita untuk beribadah, membuka tirai atau hijab kita dengan Allah, sehingga kita selalu tergerakkan untuk beribadah, ibadah yang banyak. Selain itu juga, ketika tirai itu sudah terbuka, ya, maka hati ini bisa merasakan manisnya ibadah, bisa merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita lihat ulama-ulama dahulu beribadah sampai tidak kenal waktu. Ya, Sayyidina Utsman bin Affan, beliau itu setiap hari baca Al-Qur'an 80 kali hatam. 8 kali hatam. Ketika malam 4 kali, ketika siang 4 kali. Itu yang direwayatkan paling banyak menghatamkan Al-Quran adalah beliau, ya, Khalifah Utsman bin Affan. Padahal beliau seorang khalifah, presiden, sibuk dengan mengurus rakyatnya, tetapi bisa melakukan itu. Tetapi kita, ya, saya juga suka beralasan, ya, tidak membaca Al-Quran karena kesibukan. Lebih sibuk mana sih? Sesibuk apa sih kesibukan kita dibanding kesibukannya Khalifah Utsman bin Affan, gitu. Ya. Kemudian Robiah Al-Adawiyah, seorang wanita yang menjadi kekasih Allah. Beliau juga setiap malam sholat malamnya sampai 1000 rakaat. Kenapa? Karena sudah nyandu. Ibadah kalau sudah nyandu itu sulit untuk dihilangkan, gitu. Bagaimana bisa menjadikan candu? Yaitu dengan pertama memaksakan diri kita terlebih dahulu, kemudian mempelajari ilmunya, ya, menyadarkan diri kita akan butuhnya kita terhadap ibadah, ya, sehingga kita merasakan nikmatnya beribadah, membersihkan hati kita ini dari noda-noda maksiat, sehingga kita merasakan manisnya keimanan, manisnya beribadah kepada Allah. Ketika kita sudah merasakan manisnya ibadah dengan Allah, maka dunia itu tidak ada nilainya. Dan Rasulullah sudah bersabda, dunia ini nilainya itu tidak lebih dari sayap nyamuk. Sangat murah sekali, sangat hina sekali dunia ini, ya, dibandingkan akhirat, dibandingkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kita lihat orang-orang candu dengan HP-nya, candu dengan kerjaannya, candu dengan dunia. Kenapa mereka candu? Kenapa kita tidak candu dengan Allah? Kita tidak candu dengan akhirat kita. Nah, itulah yang menjadi PR kita bersama agar sama-sama memupuk candu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah candu dengan Allah, maka selamatlah kehidupannya. Kemudian selanjutnya, nah ini yang perlu kita tadaburkan di dalam toharoh kita, ya. Ketika kita berwudu, ya, berwudu itu fungsinya adalah untuk membersihkan kita dari noda-noda dosa, ya, dari maksiat-maksiat yang sudah kita lakukan, untuk membersihkan noktah-noktah hitam di dalam hati kita yang menjadikan penghalang kita dengan Allah, sehingga kita berat beribadah, sehingga kita tidak merasakan manisnya beribadah kepada Allah. Kemudian selanjutnya, ketika kita sholat, kita itu berdiri, ya. Kenapa harus berdiri sih ketika sholat, ya?
Kenapa tidak duduk saja? Kenapa berdirinya harus berdiri saja, tidak boleh berjalan-jalan begitu ya. Ingat ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu sama seperti ketika kita berhadapan di yaumil hisab ya. Bayangkan kita sedang berdiri di hadapan Allah di yaumil hisab ya. Ketika itu kita mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita. Ketika itu Allah akan menanyai satu persatu semua perbuatan yang sudah kita lakukan. Dari mulai kita balik sampai kita meninggal. Semua huruf yang keluar dari lisan kita, semua tulisan-tulisan yang kita tulis, ya, semua pandangan-pandangan yang kita lihat, ya, pendengaran-pendengaran yang kita dengar, itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kita harus memperbanyak istighfar, memperbanyak muhasabah, ya, betapa banyak dosa-dosa kita. Ya, kenapa harus berdiri? Berdiri ini menunjukkan kita itu sedang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus datang kepada Allah. Kenapa? Karena kita butuh kepada Allah. Kita itu banyak pelanggarannya kepada Allah. Ketika kita sendirian, ketika kita bersama orang banyak, ya, mulut kita melanggar Allah, tangan kita melanggar Allah, kaki kita, semuanya banyak pelanggaran-pelanggaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin mendapatkan ampunan Allah, datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi menghadapkan muka kita dan seluruh tubuh kita dan juga hati dan jiwa kita. Hadapkan kepada Allah. Ya, menghadap kepada Allah dengan serius. Ya, sama seperti ketika kita butuh kepada seseorang, kita berbuat salah kepada dia, maka kita harus mengakui kesalahan-kesalahan kita. Ingat semua kesalahan-kesalahan kita, sebutkan kesalahan-kesalahan kita kalau perlu di dalam hati kita. Ya, ketika berdiri itu sebutkan atau ingat-ingat semua kesalahan kita. Ya Allah, kita umur sudah berapa, tetapi ya, apakah ibadah kita sudah bisa mencukupi kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sekarang, ya. Semakin bertambah umur, semakin bertambah dosa kita kepada Allah, tetapi apakah pahala kita sudah bisa mencukupi sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, maka hadirkanlah perasaan kita itu bersalah. Kita butuh kepada Allah, butuh ampunan Allah, butuh kekuatan Allah, butuh rahmat Allah, butuh segalanya dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah pencipta ya langit dan bumi, pencipta semuanya, pencipta kita semuanya. Kemudian setelah itu kita bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Kenapa kita bertakbir? Ya, di dalam sholat, Bapak Ibu, kenapa kita harus bertakbir kepada Allah? Kenapa kita harus mengagungkan Allah? Ya, kenapa kita harus mengagungkan Allah? Apa maksud dari mengagungkan Allah? Ya, ya pantaslah kita harus mengagungkan Allah karena kita itu maha butuh kepada Allah. Ya, dan Allah lah yang maha besar. Allah lah yang maha tidak butuh. Allah lah yang maha kuasa. Allah lah yang nomor satu dalam kehidupan kita, yang harusnya selalu diprioritaskan dalam kehidupan kita. Jadi ketika mengucapkan Allahu Akbar, betul-betul kita dalami maknanya. Ya, tidak hanya ucapan saja, tetapi memang kita sedang butuh kepada Allah. Ya, kita butuh kekuatan Allah agar kita bisa beribadah, agar kita bisa bekerja, agar kita bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Ya, agar kita bisa mendapatkan ridho Allah, itu kita sangat butuh kepada Allah.
kemahabesaran Allah inilah. Allah memiliki segalanya. Makanya kita sebutkan Allahu Akbar. Ya, sebuah kalimat yang mencakup segalanya. Allahu Akbar. Ya. Maka ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, betul-betul fokuskan pikiran kita, jangan mikirkan yang lain. Pikirkan saja apa yang kita ucapkan. Itulah kenapa ketika kita sholat tidak boleh dengan hati. Maksudnya tidak boleh diucapkan dengan hati, tapi diucapkan dengan lisan. Lisan juga harus mengucapkan, tidak hanya hati saja. Ya, kalau orang sholat takbiratul ihram di dalam hati, nggak sah sholatnya. Harus diucapkan. Ya, karena ketika lisan diucapkan, itu akan menyampaikan ya apa yang kita ucapkan masuk ke dalam hati. Begitu. Dan itu akan membantu kepada kekhusyuan gitu. Ya. Nah itu. Dan nikmatilah kelezatan kita mengucapkan Allahu Akbar. Kita bisa memuji Allah, kita bisa menyanjung Allah, kita bisa mengagungkan Allah, itu nikmat besar itu. Ya. Apalagi kita bisa mengucapkan itu dengan hati kita. Banyak loh orang-orang yang tidak diberi iman oleh Allah. Orang-orang yang tidak diberikan sholat oleh Allah. Dia sudah beriman tapi dia tidak sholat karena belum dikasih hidayah. Ya, dari satu dunia ini jumlah manusia sumpama ada berapa sih? Satu dunia ada 6 miliar sumpama. Itu yang beriman itu ya kurang lebih 1,5 miliar kaum muslimin. Dari kaum muslimin ini sekitar 1,5 miliar ini tidak semuanya sholat. Ada yang Islamnya KTP saja. Dari yang sholat ini yang jumlahnya jutaan, tidak semuanya mereka sholat dengan hatinya. Banyak yang sholat hanya dengan lisannya saja. Hanya dengan tubuhnya saja. Maka nikmatilah ucapan Allahu Akbar. Dengan cara ya menghadirkan rasa butuh kita kepada Allah. Butuh ampunan Allah. Butuh kekuasaan Allah untuk bisa menggerakkan diri kita ini dalam kebaikan-kebaikan. Butuh rahmat Allah, ya, butuh ilmu Allah agar kita hidup penuh dengan petunjuk, penuh dengan cahaya, tuntunan, bimbingan dari Allah. Ya, setiap hari kita itu butuh pencerahan-pencerahan. Ya, kita bekerja butuh ilmu, kita berumah tangga butuh ilmu, kita bertetangga butuh ilmu. Makanya di dalam sholat itu kita minta apa? Banyak yang kita minta. Dan di antara hal-hal yang utama yang kita minta kepada Allah adalah ampunan Allah. Yang kedua rahmat Allah. Yang ketiga adalah ilmu. Makanya kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu ilmu maksudnya. Ya, agar kita selalu dalam ilmu yang benar, ilmu yang berupa hidayah dari Allah, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mengucapkan ini, betul-betul mengesahkan Allah dalam sisi keagungannya. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kuasa, tidak ada yang lebih penting dari Allah. Semuanya kecil. Kalaupun kita nggak mendapatkan dunia dan seisinya, tapi kita mendapatkan Allah, kita itu sudah beruntung. Kita sudah bahagia. Jangan khawatir kita sumpama bukan orang terkenal. Jangan khawatir kita bukan orang kaya. Jangan khawatir kita bukan keturunan raja, bukan keturunan orang terhormat. Yang penting kita dicintai Allah. Itu sudah cukup bagi kita di dunia ini. Gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, sekiranya cukup sekian pemaparan dari kami ya untuk pertemuan yang kedua ini. Insya Allah masih ada 2 pertemuan lagi. Insya Allah ini kita sisakan untuk pertemuan berikutnya. Untuk lebih memperluas kajian kita, kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Masih ada 26 menit lagi. Silakan bagi yang memiliki pertanyaan, boleh disampaikan. Silakan nyalakan audionya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan. Mau tanya Ustadz, kalau kita Bu siapa berwudu, di mana? saya Yusnita Ustadz, ini pakai HP yang satu lagi, HP yang lama Oh itu iya, lowbat. Mau tanya Ustadz, kalau kita berwudu, itu air panas boleh nggak Ustadz? Misalnya kita ada kurang ini ya, boleh, boleh, boleh ya. Terus boleh. Ustadz kita mestinya ada luka, terus kita pakai andiplas, kita tutup, itu nggak masalah Ustadz? Nggak kena air. Oh, kalau itu harus kena air itu. Tapi kan ada darah gitu Ustadz. Hmm? Kena luka kan ada darahnya. Ada darah, itu ada hukum tersendiri, yaitu berkaitan dengan surban. Kalau kita itu terkena itu, maka harusnya sebelum sebelum menutup itu kita berwudu terlebih dahulu. Jadi kalau ada darahnya masih ngalir, Ustadz gimana? Nggak Masih ada apa-apa, darah? nggak Oh. apa-apa. Kan darah nggak bisa kita berhentikan kan. Jadi yang Hmm. penting dibersihkan dulu, kemudian kita berwudu, baru kemudian ditutup. Nah, nanti Hmm. ketika berwudu tinggal diusap di atasnya. Siko kan anaknya paling banyak ada. Gitu ya Ustadz ya. Iya. Oh, jadi Ada, selama ini salah saya dibalut dulu baru saya berudu. nah, itu ada fikihnya tuh. Hmm. Hmm, Hmm. itu. Ya oke. Makasih Ustadz. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini Ibu Santi. menyambung pertanyaan Ibu yang tadi yang mengenai masalah luka. Itu malah kalau saya ketika luka itu, karena luka ini kan dengan adanya air itu kan dia menjadi lembab dan kemungkinan juga nanti akan muncul ini bakteri gitu, kuman-kuman, jadi memperparah infeksi. Malah saya nggak tahu, saya cenderung itu si luka itu saya hindari dari air gitu. Untuk pertamanya aja Bu pakai air. Untuk selanjutnya boleh. Ustaz? Ya. Halo? Halo? Ada suara Bu? Ya, ya. Iya, untuk Iya, pertamanya aja pakai air, lalu setelahnya tidak perlu. Boleh diusap aja di atasnya gitu. Boleh diusap di atasnya gitu. kan tadi saya agak terlambat juga nih Ustaz, karena memang koneksi Mm, WiFi di rumah nih ada gangguan. mm, Jadi saya nggak utuh nih menerima paparan dari Ustaz. Cuman kalau saya lihat ini seperti apa ya Ustaz ya? Bagaimana supaya kita khusyuk? Ini yang dibahas sekarang ini menghadirkan apa ya? Suatu upaya-upaya begitu ya maksudnya Ustaz ya, untuk supaya khusyuk. iya. Nanti Cuman ada rekamannya Bu. untuk itu setiap orang mungkin punya masalah yang beda gitu. Supaya khusyuk. Ya, untuk supaya khusyuk setiap orang kan punya masalah yang berbeda. Tapi mungkin ada sesuatu yang persamaannya gitu. Gregetnya tuh bagaimana Ustadz ya? Untuk yang ini. Untuk supaya khusyuk di awal ini gitu. Iya. Iya. Jadi Karena memang untuk tadi khusus itu khusyuk, misalnya saya tadi apa ya, karena ingin mengejar suatu kegiatan, saya sholat, sampai-sampai saya ini sudah at-tahiyat awal, seharusnya kan saya berdiri ya, tapi ini saya sujud. nggak khusyuk dong. Halo? Gitu, apa namanya, pertanyaan saya segitu saja, Ustaz. Terima kasih. Iya, jadi memang ya masalah kita itu beda-beda.
macam-macam ya. Tetapi ada titik temunya ya, bahwa kita semuanya itu bermasalah. Kita semuanya itu butuh kepada Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Memang ketika kita sholat dalam kondisi butuh kepada Allah, kita membawa masalah biasanya lebih khusyuk gitu. Namun ketika kita tidak memiliki masalah, ya terkadang kita melakukan sholat ya sembarangan, ya asal kelar saja sudah. Nah, itulah yang seharusnya kita 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 perbaiki, ya. Seharusnya ketika kita sholat selalu membawa masalah-masalah itu, ya. Di antaranya apa? Kita itu punya banyak itu loh masalah dengan Allah. Kita itu banyak pelanggaran dengan Allah gitu, ya. Kita mata kita mungkin nggak jaga mulut kita, ya. Belum dosa-dosa yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari, ya. Jangan sampai kita merasa kita nggak punya dosa. Jangan-jangan kita belum tahu ilmunya. Kita sebenarnya berdosa, tapi kita merasa tidak berdosa. Ya, coba kita lebih sudah lebih memprioritaskan Allah atau selain Allah, ya. Dalam masalah dunia sajalah, masalah ilmu dunia sajalah, kita lebih ketika belajar apakah lebih memprioritaskan mempelajari tentang ilmu akhirat atau ilmu ilmu dunia, ya. Nah, kita kalau belajar ilmu di kampus, di sekolah, wah, kalau bisa nilainya yang baik, ya. Kalau bisa ranking 1, kalau bisa nanti kuliah di kampus yang terbaik. Nah, sampai kita bayar berjuta-juta agar masuk ke kampus-kampus yang bonafit, sampai kita kuliah bertahun-tahun, ya. Apa yang kita cari ketika kita belajar ilmu-ilmu itu? Ya, tetapi apakah perlakuan kita sama ketika kita belajar ilmu agama untuk memperbaiki sholat kita, untuk memperbaiki hati kita, untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, pemahaman kita terhadap Al-Quran. Apakah seimbang atau tidak? Itu nanti Allah akan tanya kepada kita. Jadi jangan merasa kita tidak punya masalah dengan Allah. Ya, kalau orang merasa tidak punya masalah dengan Allah, nanti akan menimbulkan dia sombong. Dia dia tidak merasa punya dosa dengan Allah, sehingga dia sombong. Nah, itulah orang-orang yang tidak akan merasakan kekhusyuan di dalam sholatnya karena hatinya sudah tertutup dengan kotoran-kotoran tersebut. Ya, tetapi orang-orang yang ahli beribadah, para kekasih-kekasih Allah, itu karena hatinya sudah terbuka, sehingga dia akan selalu merasa butuh kepada Allah walaupun dia terjaga, ya, jarang bermaksiat kepada Allah, ya. Nabi dan Rasul Allah mereka itu sholat itu dalam kondisi khusyuk luar biasa padahal hatinya bersih, ya, karena mereka ketika hatinya sudah bersih maka mereka tidak merasa sombong. Justru ketika dia merasa hatinya bersih, justru ketika itu dia sombong, ya. Dia merasa soleh, merasa bersih, merasa suci dan seterusnya begitu. Ya, jadi kalau kita jadi khusyuknya jangan ketika punya masalah duniawi saja. Jangan hanya karena ketika kita sakit, hanya ketika kita miskin, hanya karena ketika kita nggak dapat kerjaan, jangan karena itu saja. Ada hal-hal yang jauh lebih penting daripada urusan-urusan dunia, yaitu masalah hubungan kita dengan Allah. Ya, apakah hubungan kita dengan Allah baik-baik saja? Saya sholat kok Ustaz, saya baca Quran. Tapi apakah sholat kita benar-benar sudah mendatangkan kekhusyuan? Apakah tilawah Al-Quran kita benar-benar mendatangkan kemanisan, manisnya tilawah gitu, ya, dan seterusnya seterusnya gitu.
Silakan jika ada pertanyaan lagi. Satu lagi Ustadz mau tanya. Ya, Itu silakan kan Ibu. kita tiap gerak itu kan kita baca takbir Allahu Akbar ya Ustadz. Terus kalau dari sujud kan kita berdiri. Itu banyak orang yang saya lihat nggak mengangkat tangan yang takbir itu. Itu kenapa Ustadz? Sunnahnya mengangkat tangan dari takbir itu ketika rokaat setelah rokaat kedua, setelah tasyahud awal. Hmm. Kalau dari rokaat pertama atau rokaat ketiga, maka tidak disunahkan. Oh, tapi kalau dikerjakan nggak apa-apa juga ya Ustadz? Makruh. Oh, jadi emang nggak mengangkat tangan. Iya, enggak. Oh, jadi yang angkat tangan tadi yang kedua aja Ustadz? Iya. Oh. Mm-mm. Terus Ustadz ada lagi kan kata Ustadz kalau kita banyak masalah dunia kan justru lebih husuk. Malah kadang-kadang dengan masalah dunia itu kita nggak husuk Ustadz. Karena kan kita memikirkan masalah itu. Jadi bagaimana mau husuk? Mm. Yang kita pikirkan justru jangan dunia itu masalah remeh-temeh gitu ya. Justru yang kita mikirkan adalah masalah akhirat kita. Seumpama Allah wafatkan kita sekarang, apakah kita sudah siap? Ya, apakah dosa-dosa kita sudah terampuni oleh Allah? Ya, apakah kita sudah siap mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita? Itu justru yang lebih kita hadirkan di dalam sholat kita. Gitu. Walaupun ya, silakan juga menghadirkan masalah-masalah dunia. Ya Allah, saya nggak sanggup untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, hanya Engkau ya Allah. Boleh, silakan. Itu akan mendatangkan kekhusyuan. Ya, jadi yang difikirkan bukan masalah-masalahnya, tetapi yang difikirkan adalah Allahnya yang maha menyelesaikan masalah itu. Bukan masalahnya itu, Bu. Jadi ketika saya suruh untuk mengingat-ingat dosa kita, mengingat-ingat maksiat kita, bukan berarti yang kita ingat maksiatnya, kita sedang berbuat maksiat, bukan. Tetapi yang kita ingat adalah kesalahannya itu dan Allahnya itu. Ya, kita melakukan ini, Ustadz, melakukan itu, Allah yang yang saya butuhkan untuk memberikan maaf kepada saya. Saya sangat butuh ampunan Allah. Itu yang kita ingat gitu, kita hadirkan, bukan yang lain. Gitu, Bu. syukron Ustadz. Sama-sama. Ada lagi, silakan. Ada Ustadz, Silakan, ya Pak Anizar. agak sederhana aja. Jadi ini misalnya kita kan ya mau sholat maghrib, tapi karena kita baru berbuka misalnya ya, jadi mesti itu ada batasan nggak, mungkin sisa makanan sedikit ada di mulut yang kadang-kadang belum habis betul itu waktu kita katakanlah minum atau kumur-kumur ya. Nah, itu waktu sholat itu ada batasannya tuh, ada yang boleh ketetelan, ada yang tidak boleh gitu ukurannya. Iya, kalau setelah setelah buka harusnya kita itu gosok gigi, Pak. Oh, Ya, harusnya kita gosok gigi, membersihkan mulut kita. Kalau setelah gosok gigi ternyata biasanya kan di lidah ada apa ya? ya Ada sisa. kayak sisa-sisa gitu ya. Kalau tidak bisa kita buang ya, maka dan udah ngumpul di mulut gitu ya, boleh ditelan. Iya, iya. Tetapi kalau sesuatu yang bisa ditahan ya, biasanya kalau di sela-sela gigi seumpama ada daging atau ada apa gitu ya, tidak boleh ditelan Iya. ya. Oh, Itu membatalkan sholat kita itu. Karena ketika sholat tidak boleh makan, tidak boleh minum iya. begitu. Tapi kalau seumpama tadi rasa-rasa minuman terkadang itu sudah kita gosok gigi sudah ini, tapi nggak hilang-hilang. Nah, itu adalah perkara yang ya di luar kemampuan kita. Ya, sedangkan mulut sudah penuh dengan ini ya, silakan ditelan, insya Allah tidak Iya, masalah gitu. baik. Mm-mm. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama, Pak.
Silakan, ada lagi? Ya, saya boleh Ustaz ya, karena Ya, silakan teman-teman. Bu. Ini dalam masalah kehusuan ini, kalau misalnya kita di siang hari, di sela-sela apa kesibukan bekerja atau kegiatan kita, misalnya memang agak ada kendala untuk menghadirkan untuk kehusukan, itu misalnya kita husuk di waktu sholat malam hari atau sholat qiyamul lail, itu gimana Ustadz ya sebetulnya? Bisa nggak Ya, itu kalau dijadikan sebagai untuk waktu, balance-nya? memang waktu, suasana itu mempengaruhi Bu. Mempengaruhi kekhusyuan kita, ya. Semakin kondisinya hening, ya, semakin sepi, itu semakin mendatangkan kekhusyuan, ya. Tetapi ketika dalam kondisi siang, rame, ya, berisik, itu akan membuyarkan kekhusyuan kita. Maka ya kalau dalam kondisi seperti itu yang kita tidak bisa mengaturnya, ya, seumpama di pasar atau di kantor atau di mana yang tempatnya berisik, nggak bisa khusyuk, ya sebisa kita aja. Ya, kita berusaha saja gitu. Ya, berusaha untuk mentadaburi apa yang kita baca, mentadaburi apa gerakan-gerakan kita, berusaha untuk bisa berdialog dengan Allah di dalam sholat kita, berusaha menghadirkan rasa butuh kita kepada Allah, ya, menyadarkan diri kita ini bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini adalah bermuara bertujuan kepada Allah gitu. Ya, menghadirkan perasaan bahwa ketika kita sholat itu kita sedang sowan kepada Allah, sedang menjalin kedekatan dengan Allah, ya. Semakin kita bisa khusyuk, maka semakin dekat dengan Allah, semakin dikenal dan dicintai oleh Allah, begitu. Ya, seperti itu, Bu. Dan mengenai tadi kan untuk kehusuan itu kita seakan-akan kita berdialog dengan Allah, sehingga kita perlu mentadaburi atau memahami apa apa yang kita baca dalam sholat. Tapi kadang dalam kita memilih surat itu dalam sholat itu Ustadz, itu ketika kita baca itu dari segi artinya itu kita kita tahu artinya, tetapi ketika kita dalam sholat kadang-kadang kita lupa arti dari ayat atau surat yang kita ucapkan gitu. Apa kita misalnya hanya yang pernah waktu itu saya pernah dengar bahwa ada seorang sahabat atau membaca tuh Al-Ikhlas terus-menerus itu, tapi memang itu yang dipahami sangat dipahami oleh sahabat tersebut. Jadi sehingga ya boleh seperti itu dibandingkan dengan kita menambah surat ayat yang lain tetapi kita tidak paham artinya. Jadi ini bagaimana Ustaz untuk kita kita perlu berusaha terus itu untuk menambah surat-surat itu dalam bacaan kita atau bagaimana Ustaz? Atau Itu kenapa baca Al-Ikhlas terus? Karena beliau itu suka dengan isinya. Karena di dalam, bukan karena beliau nggak hafal dengan surat-surat yang lainnya, ya. Karena beliau suka dengan isinya, suka menyebut sifat-sifat Allah di dalam surah Al-Ikhlas itu. Dan memang orang kalau sudah cinta, ya, tidak akan pernah bosan untuk melakukan hal itu, untuk menyebut-nyebut hal itu. Karena sudah cinta gitu ya. Orang kalau sudah cinta sering menyebut-nyebut namanya gitu ya, nyebut-nyebut sifatnya, bahkan eh, apa apa namanya, semua yang berkaitan dengan orang yang kita cintai, ya kita suka untuk membicarakannya gitu.
Makanya karena dia sudah jatuh cinta dengan Allah ya. Nah, di dalam surat Al-Ikhlas itu ada penyebutan tentang sifat-sifat Allah sehingga dia cinta. Dan bukan berarti beliau nggak hafal surat-surat yang lainnya. Nah, kita sudah sampai ke tempat itu atau belum? Ya, apakah ketika kita baca surah Al-Ikhlas benar-benar kita memahami, menjiwai ya sebagaimana sahabat itu atau belum begitu. Memang ya kita apa namanya? Seharusnya kita itu mempelajari tentang tafsir juz amma ya sehingga surat-surat pendek yang kita hafal itu bisa kita hadirkan maknanya di dalam sholat kita begitu. Makanya kalau bisa itu pelajari itu tafsir surat pendek juz amma. Kemudian juga pelajari makna-makna dari bacaan sholat itu. Dan di dalam surah juz amma itu banyak sekali ya ayat-ayat yang sangat menyentuh ya. Ya tidak hanya kulhu ya. Kalau kalau apa namanya di dalam kulhu justru malah ayat yang membicarakan azab itu tidak ada, adanya sifat Allah. Nah, ya bisa menyeimbangkan ya, itu membicarakan tentang sifat Allah. Nah, nanti ada ayat-ayat yang membicarakan tentang apa namanya? Tentang sifat manusia yang sangat buruk ya. Contohnya at-takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Nah, itu kalau kita tadaburi itu dan masuk ke dalam hati menjadikan kita itu apa namanya? Menjadikan kita agar jangan terlalu ngoyo dengan berlebih-lebihan dengan dunia itu. Telah melalaikan kalian semuanya at-takasur yaitu hidup yang bermegah-megahan. Padahal dia sudah cukup dengan apa yang ada, tapi dia ingin lebih, ya. Sudah punya ini, pengen lebih lagi, pengen lebih lagi, pengen ngoyo terus-menerus diikuti, ya tidak ada akhirnya. Tetapi untuk perkara agamanya, perkara akhiratnya malah apa namanya dibiarkan, tidak diperhatikan. Perkara akhiratnya malah terbengkalai begitu. Nah, sehingga ketika dia membaca itu benar-benar dia merasakan itu ada pada dirinya. Jangan malah dia baca itu kemudian dia tembakan kepada orang lain gitu. Justru tembakan itu pada diri kita. Oh, yang lalai itu saya. Ya, saya ternyata telah tertipu dengan kehidupan dunia ini. Saya masih kurang untuk menunaikan kewajiban-kewajiban saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya jarang mengingat kematian, ya, saya jarang mengingat Allah, saya jarang mengingat akhirat. Yang sering saya ingat adalah dunia, dunia dan dunia. Gitu. Itu juga bisa dijadikan sebagai tadabur di dalam sholat kita. Ya, renungan sholat kita gitu. Kemudian surah Al-Fajr juga bisa ya, surah Al-Fajr juga di situ ayatnya sangat sangat menyentuh sekali gitu. Ya, begitu Bu. Baik, Ustaz, terima kasih. Ya. Silakan yang lain. Masih ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Insya Allah kita bertemu lagi hari Kamis malam depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.